warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Febri Wahyu Nur Cahyo, perwakilan dari kelompok 2. Kami di sini akan membawakan tentang penerapan aplikasi komputer untuk kajian penelitian hukum ekonomi syariah. Dan saya sendiri memiliki beberapa kelompok. Yang pertama ada Revi Salsabita Prayono, yang kedua ada Muhammad Ali Wafa, dan yang ketiga Muhammad Izuddin dan Anggun Wafik Aziza. Oke, kita akan berlanjut ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi komputer, yaitu GitRed, yang dimana GitRed ini sendiri disediakan oleh Google bagi para penggunanya. Ketika kita menggunakan ataupun membuka Google Drive pertama kali, kita akan disediakan penyimpanan sebesar 15 GB. Nah, aplikasi Google Drive sendiri ini bisa kita pergunakan atau memiliki fungsi, yaitu untuk menyimpan semua data-data penting yang kita miliki, entah yang berbentuk dokumen, spreadsheet, form, ataupun yang lainnya. Tak hanya itu, kita juga bisa menyimpan foto-foto di dalam komputer, laptop, maupun gawai kita. Nah, untuk fitur yang terdapat dalam GitRed, yaitu terdapat beberapa fitur yang dimana ketika kita ingin membuka ataupun menyimpan GitRed, kita bisa mengelompokkan dengan beberapa folder ataupun langsung mengupload file tersebut ke dalam Google Drive. Nah, ketika kita ingin membuat folder terlebih dahulu, yaitu kita bisa klik yang di bawah terdapat pojok kiri atas, di bawah logo terdapat tanda plus, kita klik, kita bisa membuat folder. Untuk namanya bisa kita menyesuaikan sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa mengupload file yang terdapat setelah membuat folder. Ketika kita ingin mengupload file atau mengunggah file yang terdapat dalam laptop, komputer, maupun gawai, kita bisa lakukan yang seperti tadi, klik tanda plus, yaitu kita silakan mengupload file serta upload. Kalau tidak mengunggah folder maupun file, kita bisa membuat secara langsung dokumen. Nah, untuk GitRed ini sendiri terhubung dengan beberapa extension yang terdapat dalam Google, yaitu terdapat Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir, dan beberapa extension yang lainnya. Nah, ketika kita ingin mengupload file, kita bisa klik upload file, nanti langsung terhubung dengan folder yang terdapat dalam komputer kita. Setelah itu kita open. Nah, untuk jenis file yang dapat kita upload dalam Google Drive, yaitu berbagai jenis file, entah itu Word, PPT, JPG, PNG, dan lainnya. Nah, untuk fitur-fitur ini untuk pengerjaan sendiri. Nah, ketika kita ingin membagikan file ini maupun kita ingin mengerjakan suatu tugas dengan teman kita, kita bisa mengelola akses yang terdapat dalam file tersebut, yang dimana kita bisa klik file terlebih dahulu buat sebelah kanan, maupun kita bisa mengklik membuka filenya, lalu kita klik bagikan sebelah kanan. Nah, di sini kita akan, ketika kita ingin membuat dokumen atau mengerjakan pekerjaan secara berkelompok, kita bisa menambahkan email dari teman kita. Seperti mungkin ini salah teman saya, kita bisa klik kirim.
Setelah itu kita bisa klik kiri. Nah, sebelum itu kita juga siapa saja yang memiliki link. Nah, untuk setelah selesai kita klik selesai. Nah, selain itu terdapat beberapa fitur yang dalam GitDrive, yaitu di beranda kita bisa melihat keseluruhan file yang terdapat dalam GitDrive kita. Drive saya terdapat beberapa folder maupun beberapa file yang telah kita unggah. Untuk komputer yaitu penyinkronisan file yang terdapat dalam komputer, laptop dengan GitDrive secara langsung. Yang dimana ketika telah tersinkron kita tidak perlu capek-capek untuk mengunggahnya lagi. Dibagi pada saya yaitu beberapa link yang telah saya buka dari teman, saudara maupun dari dosen. Yang nantinya ketika kita membuka file ataupun link yang dibagikan kepada kita itu langsung bisa kita lihat dibagikan kepada saya ketika kita kehilangan linknya. Untuk terbaru yaitu beberapa folder atau file yang baru-baru ini saya buka berbintang untuk beberapa file maupun folder yang menurut saya penting. Nah, enaknya pengguna ketika kita menyimpan file maupun folder di Google Drive, enaknya gitu ketika kita menghapus file yang telah lama ataupun yang telah usang, kita bisa memindahkannya ke sampah. Yang dimana ketika kita menghapus file dalam GitDrive itu tidak langsung terhapus, melainkan file tersebut akan dipindahkan ke sampah dan item yang berada di sampah akan dihapus secara permanen setelah 30 hari lamanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Google Drive. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan menerangkan mengenai penerapan aplikasi Draw.io sebagai alat penunjang kajian hukum ekonomi syariah dalam kelompok kami. Pertama-tama, Draw.io adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk membuat diagram. Salah satunya adalah diagram flowchart seperti ini. Dalam Draw.io, dalam diagramnya terdapat beberapa simbol seperti persegi panjang yang dimana menunjukkan suatu proses. Lalu ada simbol diamond seperti ini. Ini adalah menunjukkan suatu dimana suatu kondisi terdapat dua kemungkinan antara ya atau tidak. Lalu juga ada simbol trap jajar genjang. Jajar genjang ini berfungsi untuk bermakna seperti masukan atau keluaran, input atau output, seperti itu. Draw.io ini berfungsi sebagai perancangan suatu kerangka perancangan proses dari awal hingga akhir kita melakukan suatu penelitian. Di sini contohnya judul saya adalah analisis hukum Islam terhadap pembayaran parkir menggunakan QRIS di Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Di sini ada start menunjukkan bahwa mulainya suatu proses. Proses yang pertama adalah mencari permasalahan dan menentukan judul penelitian. Lalu dilanjutkan menentukan rumusan dan batasan masalah. Lalu di sini terdapat suatu kondisi di mana kita menyesuaikan. Jika penyesuaian itu sudah bagus, maka berlanjut ke pembagian tugas. Jika belum sesuai atau kurang sesuai, maka akan kembali ke mencari permasalahan dan menentukan judul penelitian. Jadi seperti itu. Ya, seperti ini. Jika sudah sesuai, lanjut ke pembagian tugas, lalu kita mengumpulkan referensi GitDrive. Jadi kita akan mengumpulkan referensi di dalam Google Drive berupa jurnal-jurnal atau buku-buku terkait penelitian kita.
kita kumpulkan dalam satu G Drive. Lalu kita lanjut mencari data survei menggunakan aplikasi GForm. Ya. Lalu dalam mencari data survei tersebut terdapat dua kondisi di mana tercapai atau belum hasil yang kita butuhkan. Jika belum, kita kembali ke pembagian tugas, mengumpulkan referensi lagi, dan jika sudah tercapai, kita lanjut ke hasil. Terdapat hasil yang kita capai, yaitu pengertian QRIS, hukum Islam, studi kasus, hasil survei GForm itu tadi, atau dan lain-lainnya yang kita butuhkan, data yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya yaitu setelah mendapatkan hasil survei dan data-data tersebut lengkap, kita melakukan proses pengolahan data dan penyusunan karya ilmiah di aplikasi Google Doc. Selanjutnya memasukkan referensi menggunakan aplikasi Zotero, lalu kita di proses analisa, perbandingan, dan parafrase. Di sini adalah proses di mana kita mengecek plagiasi, apakah plagiasi kita sesuai. Ya, di sini ada simbol kesesuaian. Jika sesuai, kita akan melanjutkan ke slide. Jika tidak sesuai atau belum sesuai, kita kembali ke pengolahan data. Oke, lanjut. Ketika plagiasi sudah sesuai, kita lanjut ke pembuatan slide. Jika belum sesuai, kita belum melakukan streaming, jadi kita tidak ke sini dulu, kita ke membuat slide ya. Ya, membuat slide. Setelah proses pembuatan slide, kita melanjut ke presentasi. Setelah presentasi, lalu kita mengumpulkan tugas-tugas individu yang sudah tersusun rapi tersebut, sudah benar semua melalui pengecekan ini semua, kesesuaian ini semua, kita kumpulkan dalam suatu G Drive sebagai tugas individu. Lalu baru kita menyiapkan peralatan streaming pada tanggal yang telah ditentukan dan melakukan streaming. Setelah itu selesai. Ya, jadi seperti itu teman-teman, aplikasi Draw.io dalam penerapannya dalam kajian kelompok penelitian kami. Terima kasih. Akan dilanjutkan ke penerapan aplikasi selanjutnya. Ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aplikasi lainnya. Kita masuk ke ranah Google Form atau Google Formulir. Jadi Google Formulir ini sebagaimana namanya ialah salah satu aplikasi yang diberikan oleh Google untuk membuat formulir secara online. Nah, untuk pengaksesannya sendiri ini Google Form, teman-teman bisa masuk ke lamannya Google, kemudian ketik Google Formulir, kemudian masuk ke dalam websitenya si Google Formulir. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika teman-teman itu sudah membuat formulir, nanti formulirnya itu ada di bagian bawah sini. Selain itu juga Google sudah menyiapkan beberapa template yang bisa kita gunakan. Tapi di sini karena kita ingin menggunakan memulai dari awal, kita bisa menggunakan formulir kosong. Nah, adapun tampilan dari Google Formulir itu sendiri seperti ini. Di sini ada pertanyaan, jawaban, setelah dengan beberapa fitur juga yang ada. Jadi kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari perubahan judulnya terlebih dahulu. Di sini bisa kita rubah dengan judul penelitian kita, analisis hukum Islam terhadap pembayaran parkir pemakai QRIS di Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Setelah ini judulnya kita rubah, di bagian bawah si judul ada deskripsi formulir. Deskripsi formulir ini sifatnya opsional, bisa diisi atau tidak, tetapi lebih baik diisi untuk memperjelas tujuan dari formulir kita. Ini seperti ini. Nah, di sini itu kan kita masuk ke beberapa fitur-fiturnya. Di sini ada beranda formulir, itu kembali lagi ke bagian berandanya. Di sini ada formulir tanpa judul.
Ini ketika judulnya udah diganti, seharusnya di sini secara tidak langsung juga akan diganti. Kita klik langsung saja, ini langsung berubah. Kemudian ada icon ini untuk memindahkan si folder formulirnya. Ini ada gambar bintang untuk untuk mempermudah kita mencari si formulir tepatnya si formulir itu berada. Kemudian di sini ada gambar kayak palet gitu. Ini untuk penyesuaian si tema formulirnya. Kita bisa custom warna yang kita inginkan untuk formulir nanti. Selain itu kita juga bisa custom untuk penambahan header. Di sini salah satunya kita coba sisipkan header. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa custom tipe tulisan yang nanti akan digunakan di Google Formulir. Contohnya Cambria, ini sudah berubah ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke formulir atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan di Google Formulir. Di sini ada satu, untuk yang pertama kita mungkin bisa memasukkan data secara umum si responden kita, contohnya nama. Nah, ini sudah pertanyaan kan, nama. Di samping pertanyaan ini ada gambar, untuk icon kita memasukkan gambar juga. Contohnya foto. Ini. Nah, ini juga bisa kita custom ukurannya, letaknya, dan lain sebagainya. Kita hapus terlebih dahulu. Ini di samping gambar ini ada jawaban singkat yang kalau kita klik ini ada beberapa opsi atau tipe-tipe jawaban, yang mana tipe-tipe jawaban ini sudah Google siapkan dan sudah Google sesuaikan dengan pertanyaannya kita. Ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada duplikasi, jadi kita bisa menyalin si pertanyaan kita ini. Kemudian ada kotak sampah ini untuk menghapus si question kita, dan ini salah satu opsi terpenting di dalam Google Formulir. Di dalam Google Formulir ini ketika kita klik wajib isi, maka ketika si respondennya itu ingin mengumpulkan formulir kita tetapi pertanyaan yang sifatnya wajib diisi belum diisi, maka respondennya belum dapat mengumpulkan formulirnya. Jadi respondennya wajib menjawab dan mengisi pertanyaan tersebut. Setelan, jadi kita bisa mengcustom bentuk formulir kita ini dibuat tulis atau tidak, kemudian dipresentasikan jawabannya itu akan seperti apa, dikumpulkan atau tidak, bisa diedit atau tidak, seperti itu, perlu verifikasi atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian di sini ketika jawaban di bagian halaman jawaban itu, ketika teman-teman itu maaf, ini di bagian pratinjau atau mata, ini pratinjau, jadi untuk melihat bentuk si kuesioner kita atau formulir kita itu nanti sifatnya seperti apa. Tapi ini tidak bisa saya klik ya, kalau saya klik nanti kameranya akan berganti. Kemudian di sini juga yang terakhir ada spreadsheet, itu untuk mengekstrak jawaban-jawaban yang telah masuk ke formulir kita. Nah, nanti sifatnya seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai Google Form. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Salbita Prayono. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mekanisme penggunaan Google Dokumen. Yang pertama, saya akan mencari Google Dokumen dulu seperti ini. Dan di sini saya sudah
mempunyai contoh Google Dokumen yang sudah berisi data-data mengenai analisis yang kelompok kami teliti, yaitu mengenai analisis hukum Islam terhadap pembayaran parkir menggunakan QRIS di Jalan Tunjungan, Kota Surabaya. Di dalam Google Dokumen ini ada file, edit, di sini ada seperti Word, ada salin, ada tempel. Di dalam tampilan ini kita bisa mengedit siapa saja yang bisa mengubah dokumen ini secara langsung, bisa ditambahkan melalui email di sini. Bisa dikomentar juga, bisa diatur bagaimana tampilan tata letaknya, bagaimana tampilan penggaris ini. Di sini ada gambar, bisa mengupload dari file, dari Google Drive, dari foto, menggunakan link juga, bagaimana menggunakan kamera langsung. Di sini juga bisa menggunakan tabel, gambar, yang ini juga diagram, emoji, ini kayak simbol-simbol gitu. Selanjutnya seperti Word pada umumnya, bisa diedit menggunakan font tebal, miring. Ini kayak paragraf, bisa di paragraf tengah, bisa di paragraf kiri kanan. Ini juga bisa dikasih untuk nomor halaman. Di sini ada alat, ini ejaan dan tata bahasa. Jadi kita bisa langsung otomatis mengeja bahasa kata per kata. Kalau salah nanti bisa langsung otomatis dibenerin di sini. Ini ada terjemahan dokumen. Bisa di-setel juga menggunakan bahasa apa. Di sini ada Zotero, saya menggunakan Zotero untuk memasukkan citasi. Contoh seperti ini. Ini Zotero agak lama ya. Kalau di sini Zotero agak lama, kalau di Word biasanya cepat. Nah, seperti ini, jadi kita bisa langsung mencari implementasi kebijakan transaksi. Di sini juga bisa dimasukkan langsung nomor halamannya. Kita klik enter. Ini langsung muncul di dalam Google Dokumennya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kalau misal mau memasukkan ke dalam Zotero-nya, saya memakai yang langsung dari file, jadi mudah. Kalau misal nanti filenya nggak ada, bisa dimasukkan secara manual. Ini memasukkan secara file, ini nanti langsung masuk ke dalam Zotero-nya. Di sini nanti langsung tercatat citasinya apa saja. Seperti itu. Nah, ini di dalam Google Dokumennya sudah tercatat citasinya. Footnote-nya seperti ini. Tadi footnote-nya di sini. Nah, di sini juga bisa langsung mengedit dengan cara diketik langsung. Dikasih nomor. Contoh saya akan mengetik bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pembayaran menggunakan QRIS di parkiran Jalan Tunjungan.
Nah, di sini juga bisa langsung diedit nama filenya. Ini langsung masuk ke dalam Google Drive. Selanjutnya aksesibilitas ini ada catatan kaki, komentar, judul, grafik, daftar, dan lain-lain. Jadi sekian dari saya penjelasan singkat mengenai Google Dokumen. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, mengenai pengaplikasian Google Slide. Jadi Google Slide ini merupakan salah satu aplikasi penunjang dari penelitian ekonomi syariah sendiri, di mana kegunaan dari Google Slide ini bisa digunakan untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kita. Tentunya aplikasi Google Slide ini sama ya dengan aplikasi Microsoft PowerPoint, cuman memang yang membedakan di Google Slide ini bisa dikerjakan bersama-sama secara bersamaan dengan rekan tim kita. Dengan caranya dengan kita membagi link saja. Jadi kita bisa mengerjakan bersama-sama. Untuk untuk menemukan tampilan seperti ini, itu tinggal klik aplikasi Google. Tentunya kita harus login dulu ke akun Google kita dan mempunyai internet ya. Nah, lalu klik aplikasi Google atau langsung diketik di keyboardnya Google, terus aja Google Slide, atau bisa kita cari di sini ini Google Slide. Nanti untuk tampilan awalnya ini nanti seperti ini. Ini di sini sudah disediakan beberapa template ya. Kita memilih untuk presentasi kosong. Tampilannya seperti ini. Sebenarnya ini sama seperti Microsoft PowerPoint ya. Cuman fiturnya aja yang tata letaknya yang beda. Cuman fiturnya ini sama, dari tampilan format slide, font, terus ada sisipkan gambar, bentuk, teks bisa dicetak, kalau ada keliruan bisa diulang atau diurungkan untuk membahas di sini. Itu sebenarnya sama. Oke, kita coba dari background dulu. Kita bisa klik dari menu slide. Di sini ada ubah background, kita letak, transisi juga kita ubah tema saja. Di sini ada banyak pilihan ya. Kita tinggal pilih saja kita ingin menggunakan tema yang mana. Coba kita mulai dulu. Untuk fontnya sendiri ini kita bisa ubah. Nah, di sini ada ukuran, ketebalan, miring, garis bawah, warna teks. Ini sebenarnya sama ya, sama dengan Microsoft PowerPoint yang biasa kita gunakan. Tulis ke font 2. Sini bisa ganti ukuran ya. Kita coba ukuran 48 saja. Ini garis bawah. Ini warnanya bisa kelihatan seorang ini saja. Jadi seperti ini. Kalau ingin nambah slide itu kita tinggal ubah saja seperti ini. Nah, barulah di sini tata letak. Kita bisa menggunakan seperti ini atau seperti ini. Itu kita bisa. Sini kita bisa tambahkan materi pertama kita. Sini juga bisa isi materi ketiga kita. Tentang akad
jorok seumpama jorok dan isinya di jorok. Seumpama seperti ini. Untuk transisinya ini bisa kita di slide juga. Transisi. Coba kita pindah ke smart slide. Ini untuk transisi kemudian. Ini di bagian edit kita bisa urungkan, ulangi ya, dipotong, salin, saya tempel. Nah, ini untuk slideshow, ini gerakan untuk slideshow untuk melihat hasilnya seperti itu. Nah, untuk di sini ini kita bisa ubah dan tinggal kita ubah ke kelompok 2, ini otomatis akan tersimpan di Google Drive kita, akun Google kita. Ini kita bisa pindahkan. Nah, kita bisa pindahkan ya. Nah, untuk bisa dikerjakan bersama-sama itu bisa dibagikan kepada orang lain. Juga ditambahkan orang, grup atau siapapun itu, dan jangan siapapun yang memiliki link agar teman kita bisa mengakses Google Slide yang kita buat tadi. Di sini ada contoh-contohnya. Kita bisa kirim saja alamat email teman kita dan tinggal bagikan. Secara otomatis kita bisa mengerjakan bersama-sama materi yang akan kita kerjakan di Google Slide ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya, karena memang Google Slide ini fitur-fiturnya ini sama dengan PowerPoint, cuman hanya saja letaknya yang berbeda. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.